Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, senang sekali ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama jamaah yang ada di rumah. Pokoknya pagi hari ini insya Allah kita akan belajar banyak ya. Tapi sebelum kita mulai itu semua, ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Penasaran tayangannya seperti apa? Langsung aja ya. Yang pertama ini, korban penembakan massal di Rusia capai 143 orang. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Komite Investigasi Rusia mengungkapkan korban tewas pasca penembakan di gedung konser di Oblast Moskwa, Rusia mencapai 143 orang. Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata tak dikenal secara brutal menembaki orang-orang yang berada di dalam gedung konser tersebut. Otoritas setempat mengatakan pelaku menggunakan senjata otomatis berdasarkan pemeriksaan balistik dan sidik jari di lokasi kejadian. Aduh ya Allah. Ya Allah. Jadi gini, buat kita semua lebih waspada dan jaga diri, apalagi dalam hal ini mungkin maaf ya, nanti kalau ditangkap pelakunya pasti karena ini, karena ada bisikan, alasan apa karena acara gitu ya. Makanya perlunya ilmu dan iman, perlunya adanya mohon maaf perbaikan diri, pentingnya nyawa itu dan sebagainya. Maka dari sinilah kita bisa belajar, ada namanya kalau dalam Islam doa tolak bala. Oke. Makanya kita memohon supaya kita mendapatkan keselamatan di mana pun berada. Ternyata bahaya itu sesuatu tempat yang notabene-nya itu kan paling aman, tempat konser dalam ruangan. Gak ada yang nyangka gitu ya. Nyangka tiba-tiba ada yang seperti itu. Aduh, dan padahal kalau mau dipikirkan pasti keamanannya super ketat itu. Harusnya pas ketika masuk kita bisa kecolongan juga ya. Benar seperti yang Ustadz Maulana bilang itu ya. Bisa terjadi di mana saja. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau tayangan ini gimana nih Ustadz Maulana? Apa itu? Saling hormat nih, pelukan nih. Surya Paloh sambut Prabowo. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah dari sini kita bisa belajar, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita harus menyikapi segala hal dengan rasa syukur, bersyukur. Mungkin bedakan lawan dan musuh. Ya, bedanya gimana? Kalau musuh itu ya gitu, permusuhan kan. Permusuhan. Tapi kalau perlawan ini kan cuma lawan politik. Ya, sebuah kompetisi ya. Sebuah kompetisi. Kalau kita tidak mungkin ada pemenang tanpa ada lawan. Betul. Maka jadikanlah atas itu cuma lawan, bukan musuh. Maka dari sini kita belajar. Mudah-mudahan yang lain juga yang pada nonton bisa berdamailah. Udahlah. Ya, insya Allah. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik, memajukan negara kita. Karena dengan adanya bukti orang-orang elit atas alhamdulillah sudah berdamai semua. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Udah selesai. Udah boleh pulang. Kita mau bahas apa sih? Pokoknya nanti kita akan bahas dari tayangan tadi. Jadi yang nonton jangan kemana-mana. Pembahasan hari ini sangat bagus, karena dari dua tayangan tadi kan kita bisa melihat ya Ustadz Maulana ya. Tragedi bisa terjadi kapan aja, hal buruk, hal baik bisa terjadi kapan aja. Persaingan yang tadinya musuh bisa menjadi teman, lawan yang tadinya lawan bisa menjadi teman gitu kan. Terus begitu juga dengan rezeki. Kita bahas rezeki. Kita bahas mengenai rezeki. Kok bahas masalah rezeki malah duduk. Rezeki kadang seret, kadang juga lancar. Bagaimana dengan rezeki di bulan Ramadan? Pagi ini akan kita bahas. Tema kita adalah rezekiku malah berkurang saat Ramadan. Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Ayo, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya ada tayangan lagi nih. Ngewar takjil viral di Mangga Besar. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah. Pernah ngewar takjil gak? Baru habis sahur udah mikirin takjil nih. Tapi kelihatannya memang enak banget. Kayaknya. Akhirnya muncul ya kayak penjual-penjual takjil dadakan gitu ya. Tapi kita ngomongin masalah rezeki Ustaz Syam. Kenapa tuh? Buat penjual takjil yang udah lama ngelihat yang dadakan yang baru datang ketika Ramadan ini baru muncul, kadang suka ada yang ngerasa, aduh rezeki gue jadi kebagi-bagi nih gitu. Apakah menjadi lebih seret atau sebenarnya udah ditakarin semua? Nah dengan pembahasan hari ini apa yang harus kita lakukan
silakan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat ini sebenarnya bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dibaginya ada jalan keluar. Kita berpuasa, kita beribadah di bulan suci Ramadan, wabil khusus puasa, itu tujuannya agar mencapai derajat ketakwaan. Dan ketika mencapai derajat ketakwaan, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi dari setiap permasalahan. Jadi kalau ditanyakan, ada seorang pedagang merasa khawatir akan dagangannya karena bermunculannya pedagang-pedagang yang baru, maka kita belum mencapai derajat takwa namanya. Kenapa? Orang yang mencapai derajat takwa, dia tidak khawatir akan datangnya persaingan, akan datangnya sesuatu yang menghalangi. Berapapun banyaknya yang menghalangi daripada rezekimu, jikalau itu adalah rezekimu, maka akan tetap sampai padamu. Dan bagaimanapun engkau berusaha untuk mencapainya, jikalau itu bukan takdirmu, bukan rezekimu, maka tidak akan pernah bisa sampai kepadamu. Maka derajat takwa itu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta tolong, benar-benar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika derajat takwa itu sudah sampai kepada kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Yang ia sangka dari segini modalnya segini, untungnya segini, kalaupun rugi dapatnya segini, itu yang disangka, yang bisa dihitung. Tapi banyak rezeki yang tidak kita sangka-sangka, banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa yang ternyata di luar daripada perhitungannya. Rezeki yang mana itu? Ada materi, ada uang, ada kesehatan, dan itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan apa yang perlu ditingkatkan oleh para pedagang, apa yang perlu ditingkatkan oleh orang-orang yang sedang mencari rezekinya biar tidak seret di bulan suci Ramadan ini, maka carilah rezeki tersebut dengan jalan ketakwaan. Dari ayat ini kita belajar, semakin engkau bertakwa, semakin besar peluang Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kalau gitu ya. Gak perlu, orang takwa tidak takut. Takutnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Udah ada takarannya masing-masing gitu. Betul, ya, takutnya itu laku malah bikin tidak sholat. Aduh. Banyak uang malah bikin makin tidak sholat. Nah itu yang harus takut itu. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah tabarakallah. Semoga rezekinya lancar ya, nggak seret ya. Sebenarnya kita belajar juga pagi hari ini penghalang-penghalang rezeki apalagi sih? Coba kita tanya sama Ustaz Bani. Ya, terus ke pamer. Jadi penghalang rezeki apa enggak? Jadi seret. Ya, tolong jelasin ya. Masya Allah. Biar nggak ada yang pamer kali. Silakan Ustaz. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau menjelaskan ada beberapa hal yang bisa menjadi penghambat atau penghalang rezeki. Apa saja itu? Yang pertama, tidur di waktu pagi. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha, umatku itu diberikan keberkahan di waktu pagi. Dia tidur. Nah ini kalau orang Betawi bilang rezekinya dipatok ayam. Padahal ayam nggak mungkin matok rezeki orang ya. Tapi ini istilah aja. Maksudnya ketika dia membiarkan waktu yang berkah berlalu dengan tidak dimanfaatkan, maka itu termasuk kerugian. Nah yang kedua adalah sedikit salat. Kenapa? Karena salat adalah bagian dari ketakwaan. Disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam tadi, orang yang bertakwa dimudahkan rezekinya. Kalau dia jarang salat, ketakwanya berkurang dan itu menjadi penghambat rezeki. Apalagi bermalas-malasan. Kenapa bermalas-malasan? Ya tentu saja orang kalau malas beraktivitas, malas bekerja, maka tentu nauzubillah min dzalik rezeki pun akan menjadi seret bagi dia. Dan yang terakhir,
Itu diantaranya adalah khianat. Apa itu khianat? Khianat itu berarti sulit dipercaya. Gimana orang mau ngasih pekerjaan ke dia kalau dia khianat, kalau dia tidak bisa dipegang kata-katanya, kalau dia tidak bisa dipegang janjinya, maka kemudian itu yang menyebabkan rezeki terhambat. Sebagian ulama kemudian menambahkan dengan at-takabbur, sombong, pamer. Kenapa? Karena al-kibriya, sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha mampu melakukan segala-galanya, maka kata Allah, kibr itu adalah sombong itu pakaianku, ridai. Maka kalau ada hambaku memakai rida itu, selendang aku atau pakaianku, dia menggunakan kesombongan untuk dirinya, maka aku akan berlepas darinya. Sehingga Allah tidak mau tahu urusan orang itu. Kenapa? Karena dia sombong. Karena dia pamer. Ustaz, di bulan Ramadan kita berbagi sedekah ini, kita ekspos, apa termasuk pamer? Belum tentu juga ya. Boleh jadi kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, berbagi sedekah dalam rangka memotivasi orang, mengajak orang, maka itu tidak termasuk pamer. Yang pamer itu adalah dia foto-foto, dia ekspos, setelah itu di dalam hatinya muncul kesombongan. Disitulah muncul rasa ria, pamer, dan itu bisa menjadi penghalang rezeki karena Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan pamer. Ria dan sombongnya yang bikin seret gitu. Betul. Ya. Betul. Kalau eksposnya enggak ya, malah mungkin bisa menjadi ajakan buat orang lain melakukan kebaikan ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Itu dia, baru sedikit yang kita bahas supaya rezeki kita nggak seret. Apalagi Ustaz Maulana biasanya punya solusi. Ada dong. Apa dong? Ketika kita bersedekah, itu memanggil rezeki yang lain untuk datang. Oke. Yang jelas ada sedekah yang paling bagusnya. Gimana? Ada sedekah berbentuk berkualitas. Yang kualitas gimana? Ini nih ada dari CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara gimana? Gampang, nih kan ada kris di bawah kita nih. Ya, sini. Langsung di scan aja nih yang ini ya. Langsung habis itu bisa bersedekah di sini Bisa, gitu jadi ya. tidak susah. Gampang. Jadi di rumah saja langsung dengan jadi diarahkan handphone. Apalagi mumpung lagi subuh nih. Oh iya, sedekah subuh. Langsung aja jamaah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Langsung sedekah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.